unik ya. Bagi Mas Takdir tadi cukup asing ya. Ya. Saya juga sangat excited sekali nih malam hari ini juga pengen dapat banyak ilmu nih dari pembicara kita malam hari ini ya. Oke, terima kasih Mas Takdir ya. Saya coba berkenalan dengan yang lainnya coba. Mana yang paling jauh ya? Kita 5 menit lagi akan dimulai ya. Tadi mana yang jauh ya? Wow, sudah ada 40 partisipan ya. Belum 50, belum dimulai nih ya. Enggak 5 menit. Oh, Medan. Ada Zindi Butar-Butar. Wah, pusing ini ya. Bukannya butar-butar. Selamat malam, Mbak Cindy. Boleh berkenalan? Open kameranya. Malam, Bang. Lagi di luar, Bang. Nggak boleh on. Halo. Oh, Robin dari Medan ya langsung ya? Live dari Medan? Halo. Oke, selamat bergabung ya. Yes. Buat yang lainnya mungkin 38 orang ya. Ada lagi yang jauh mungkin di sana ada Lola Hermawati ya dari Jakarta. Selamat malam. Halo. Lola Hermayati dari Jakarta. Halo. Mentor Wendy. Ya, pastikan teman-teman standby semua di gambarnya kameranya sudah ya. kelihatan belum ya? Sudah nongol ya? Sudah kelihatan ya? Sudah masuk. Happy Day Training Center. Ngopi Personality, ngobrol virtual kepribadian. Jelas sekali ya. Wow, fotonya cantik sekali nih ya. Pembicara kita malam hari ini. Ya, sebentar, mohon ditunggu 3 menit lagi ya. Saya pastikan untuk peserta semua sudah standby di tempatnya masing-masing ya. Handphonenya tidak ditinggal dan kalau perlu siapkan alat tulis ya. Teman-teman bisa siapkan alat tulis semuanya. Dan sebelum kita mulai, ada pun beberapa teknis yang harus diperhatikan ya. Ini sudah ada 40 peserta ya. Tolong jangan sampai ada kesalahan seperti minggu-minggu yang lalu. Ya. Halo, ya. Saya coba bacakan dulu untuk beberapa teknis yang harus diperhatikan oleh teman-teman peserta malam hari ini. Yang peserta webinar dan gabung dalam 15 menit sebelum acara dimulai. Oke, udah masuk ya. Terima kasih. Yang kedua, peserta webinar harus menyertakan nama kota pada username Zoom. Contoh, Ujang Spasi Bandung ya. Yang belum ada kotanya silakan diganti namanya ya. Ditambahkan nama kota asal. Silakan diedit. Yang ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui chat room ya. Nanti sambil materi berjalan, tidak usah menunggu sampai selesai. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, langsung saja komen di chat room ya. Dan yang keempat, sertifikat akan dikirim bagi peserta yang telah mendaftar dan mengisi form kehadiran serta feedback. Ya, tolong perhatikan. Harus ada feedback. Di mana tidak ada feedback, kita tidak bisa memberikan sertifikat. Ya, karena kita menghargai teman-teman yang mengikuti dari awal sampai akhir ya. Yang kelima, tautan form kehadiran serta feedback akan diberikan melalui chat room. Halo. Saya ulangi ya. Tautan form kehadiran serta feedback akan diberikan melalui chat room setelah narasumber selesai presentasi. Ya. Demikian mohon diperhatikan semua aturan teknisnya supaya tidak ada komplain lagi seperti minggu lalu. Ya, oke. Kita mulai saja malam hari ini. Sudah di-mute semua kamera mic-nya. Dari pusat mungkin dari admin, host bisa dibantu untuk di-mute dulu supaya nanti pembicara tidak terganggu ya memberikan materi karena malam hari ini materinya teramat sangat dahsyat ya. Soalnya banyak para makhluk-makhluk bucin ini ya yang pengen kepo, pengen tahu, pengen belajar ya.
Mas Wendy suaranya hilang, ke mute. Mute. Ya, oke. Masuk, cek, cek. Sudah masuk, Ibu? Teman-teman Oke. kita juga live ya Terima di kasih. YouTube Ya, Mentor mohon maaf Pribadian tanya. ya. Mentor Wendy, kita ngomongin. Oke, kita juga live dari YouTube Mentor Kepribadian ya. Jadi teman-teman bisa lihat yang bisa join di Zoom juga di YouTube Mentor Kepribadian. Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali malam hari ini jumpa lagi dengan saya, Wendy ya. Wendy yang beberapa minggu lalu tidak ketemu mungkin dengan teman-teman sobat personality ya. Malam hari ini senang sekali kita bertemu lagi. Malam hari ini kita akan diskusi sehat ya, diskusi sehat dan materi yang luar biasa ya. Seperti biasa kita mengangkat materi-materi yang lagi hits gitu, yang berhubungan dengan banyak problem-problem yang ada di masyarakat di lapangan ya. Nah, malam hari ini saya juga penasaran sekali dengan topik yang akan dibahas yaitu toxic relationship. Itu sampai kapan gitu ya. Bahkan yang masih ABG-ABG mungkin bingung ini, toxic relationship itu apa sih gitu kan. Nah, khusus buat teman-teman yang sudah punya pasangan baik itu pacaran maupun yang sudah menikah ya, mungkin pernah mengalami yang seperti ini ya, dalam sebuah hubungan yang gitu-gitu aja, membosankan mungkin ya, tapi untuk diakhiri nggak mungkin, dilanjutkan juga cukup menjelang gitu, terus harus ngapain nih? Nah, malam hari ini kita kaitkan dengan ilmu personality plus, hal-hal apa saja yang harus teman-teman lakukan jika ketemu kondisinya toxic relationship. Jadi dalam sebuah hubungan, banyak sekali racun-racun yang kadang mengganggu dan kita nggak tahu harus ngapain dan kemana gitu ya. Dan malam hari ini saya sengaja minta beliau, ya. Beliau ini pakarnya pakar ya, pakarnya pakar percintaan ya, yang beliau sudah membuktikan puluhan tahun dalam rumah tangganya dan beliau juga adalah salah satu trainer Jogja, salah satu trainer wanita di Jogja ya, jarang sekali loh trainer Jogja ya. Dan apa yang disampaikan beliau ini nanti bukan sekedar teori, tapi semua yang sudah beliau lakukan dalam hubungan percintaannya tentunya ya. Dan juga nggak sedikit juga banyak dari peserta kita yang konseling dengan beliau dengan melalui program PCP ya. Kita punya program PCP juga bisa personal konsultasi nanti bagi yang wanita dengan beliau pembicara malam hari ini ya. Nah, saya juga udah penasaran sekali dengan tema sampai kapan kita bertahan dalam toxic relationship ini. Dan malam hari ini yang menyampaikan materi adalah yang tadi saya bilang ya, dia sudah berpengalaman dalam hubungan percintaan, dalam rumah tangganya, dan beliau juga seorang trainer wanita di Yogyakarta. Dan kami live dari Yogyakarta. Kita langsung sambut saja. Ini dia Mbak Dwi Harti. Selamat malam Mbak Dwi, silakan bergabung. Buat teman-teman yang lain bisa dibantu untuk di-mute dulu untuk mic-nya ya. Halo Mbak Dwi Harti, selamat malam. Hai. Halo, cek. Selamat malam teman-teman ya. semuanya. Yes. Assalamualaikum Selamat malam Mbak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Iya, mungkin lebih mute dulu ya. Gimana Mbak Dwi malam hari ini? Hai, kameranya malam. belum muncul ya Mbak Dwi ya? Apa kabar? Luar biasa, selalu energik kalau ketemu dengan teman-teman personality ini. Suara saya jelas? Iya. Suaranya jelas, kan kameranya belum muncul Mbak Dwi. Kamera belum muncul Mbak Dwi. Gimana malam ini kita siap sharing-sharing start dulu ini? Siap banget ya. Malam hari ini apa yang mau disampaikan nih Mbak Dwi ya? Kayaknya Ya, Mas, siapa tadi Mas? Akbar ya. Udah nggak sabar nih. Halo, Lady. Kameranya belum muncul nih Mbak Dwi. Oh gitu ya? Kameranya belum muncul? Iya. Iya nih, spotlightnya di Mentor Wendy. Aku bisa langsung set. Sebentar ya. Halo? Apakah ada gangguan dengan sinyal?
Mbak Dwi dari Jogja kah? Saya melaporkan dari Yogyakarta. Mbak Dwi ini kadang melalang buana ya, mana bisa di Jakarta, habis ngisi seminar personality plus di Sumedang juga ya. Kemarin ada permintaan kelas di Sumedang dan sekaligus saya juga promosikan ya, bahwasanya bulan ini pun juga pertengahan bulan ada juga personality plus di Sumedang. Buat teman-teman yang Sumedang bisa merapat ya, untuk informasi kita akan share di grup nanti ya. Ya, halo. Masih ada gangguan mungkin dari Mbak Dwi ya? Mas Mic Wendy, dan suaraku sudah kameranya keluar lagi kah? masih mute ya? Ya, sudah keluar? Suara sudah keluar? Kamera yang belum? Iya, terlihat jelas kamera. Dadadada. Yes. Selamat malam semuanya. Ya. Sudah? Silakan waktu dan Sudah? waktu dan tempat saya persilakan Mbak Dwi. Ya. Malam. Nah, wih, hilang lagi. Baik. Oke. Selamat malam, Yes. teman-teman semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Tadi saya lihat ada yang dari Medan, ya, ada yang dari Bogor, ya, Jakarta, dan semuanya. Lampung juga ada. Nah, malam hari ini kita akan belajar, atau mungkin lebih tepatnya saya akan sharing tentang tema tentang relationship. Nah, saya lihat di sini pesertanya banyak ragam nih teman-teman. Ada yang masih jomblo, ada yang sudah berkeluarga, gitu ya. Kita ngobrol santai, tapi sebelumnya saya akan sharing beberapa materi dulu, boleh ya? Oke, saya dari situ bisa. Oke. Boleh Nah, banget. teman-teman, boleh banget ya. Nah, saya sih di sini mau sharing nih tentang apa sih yang diinginkan dari kita, gitu loh, dalam kita membangun hubungan atau kita menikah. Nah, dia ya, kalau kita dalam hidup itu sudah pasti semua orang, termasuk saya, termasuk teman-teman semuanya, kita itu kepengen banget hidupnya sukses dan happy atau bahagia. Setuju nggak nih teman-teman? Ya, kita mau menikah dengan terutama dalam percintaan ya. pasangan yang sudah kita pilih. Pasti gambarannya adalah kita pengen sukses, pengen bahagia, betul ya? Tapi kadang-kadang malah kebanyakan itu nggak seperti yang kita harapkan. Ya, jadi ini akan kita bahas nih teman-teman. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, kenapa gitu loh. Seandainya sudah terjadi, terus gimana gitu. Kalau sudah ada toksiknya, terus bagaimana? Nah, di sini saya akan mulai. Kok nggak ada suara kata Mbak Mentari? Kedengeran ya? Ini screen-nya belum jalan. Oke, nah teman-teman saya akan mulai share ya tentang materi-materi saya malam ini. Bisa dibantu ya dengan pasangan saya. Oke, nah Ya, ini ada masuk, sebuah gambar nih teman-teman. Ya, semua orang dalam hidup itu pengennya sih ada dua hal yang ingin dicapai. Sudah ya? Oke. Nah, yang pertama sukses, yang kedua bahagia. Nah, ini komplit nih. Semua kalau ditanya, kamu pengen apa? Sukses dan bahagia. Ya, ingat. Sukses seperti apa? Ya, punya banyak hal, punya uang, punya waktu, dan sebagainya. Nah, tapi ada juga orang yang sukses nggak bahagia. Nah, jadi alangkah enaknya kalau kita punya kehidupan di dua hal ini teman-teman, sukses dan bahagia ya. Jadi kita akan bincang-bincang bagaimana nanti teman-teman ya bisa mencapai itu semuanya, dan ada ya, ada ilmunya, kemudian nanti juga ada beberapa teman-teman juga yang akan share pengalaman. Oke, yang berikutnya ini saya nggak bisa sharing. Oke. Bisa. Oke, nah teman-teman, ujung-ujungnya nih, bagi yang jomblo, ya kan, atau yang sekarang kita sudah menikah nih, ya. Dulu kan waktu kita pacaran, pengen banget ya untuk menghalalkan sebuah hubungan, betul ya, menikah. Semua gambaran tentang pernikahan pada awal kita membangun hubungan itu
indah semuanya, teman-teman. Indah semuanya, ya. Pokoknya bakso nggak enak itu kalau lagi makan sama dia jadinya enak, gitu ya. Pokoknya semuanya impiannya adalah pernikahan itu adalah sesuatu yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita yakin kalau kita menikah dengan pilihan kita akan sukses dan bahagia. Wah, itu dia. Nah, tapi pada saat setelah menikah, nah ini dia nih teman-teman, ya. Apa yang terjadi pada cinta setelah pernikahan? Tentunya kebanyakan orang mengenal cinta. Bohong kalau nggak cinta. Ya ada sih beberapa yang mungkin dijodohkan gitu. Nah, tapi kebanyakan begitu kita sudah menghalalkan cinta itu, menikah, terus cintanya itu setelah pernikahan itu nggak seperti yang kita alami sebelum pernikahan. Ya, nah apa nih yang terjadi teman? Kita akan lihat lagi ya. Nah, kebanyakan di tahun-tahun pertama, nggak usah tahun pertama, saya baca sebuah buku. Cinta itu, kalau berdasarkan hanya cinta aja ya teman-teman, itu 2 tahun setelah pernikahan, maka cinta itu akan sangat berkurang. Karena cinta itu ibaratnya tangki. Ya, sudah mulai nih begitu menikah dengan pasangan yang menjadi pilihan kita sendiri, bahkan ini pilihan saya yang terbaik. Tapi pada kenyataannya pada saat menikah, setahun dengan kesibukan, kemudian dengan pekerjaan gitu ya, apalagi tiba-tiba kita sudah punya anak gitu. Kadang-kadang 2 tahun itu semakin lama semakin berkurang tangki cintanya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa punya kehidupan yang bahagia selama pernikahan kita? Usia 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10, 20, 50 tahun bahkan. Teman-teman, kita harus punya impian, gitu. Harus punya dream. Dream itu adalah gambaran yang jelas seperti apa kehidupan rumah tangga yang Anda inginkan atau yang kita mau. Ya, saya dan Pak Hermansyah, terutama saya dari awal tuh sudah punya gambaran gitu. Kalau nanti saya menikah, saya ingin seperti apa rumah tangga saya. Ya, seberapa happy-nya, saya ingin seperti apa, waktu seperti apa yang kami ingin nikmati, dan itu sudah kami miliki gambaran itu. Nah, kalau nggak punya gambaran, biasanya begitu tahun-tahun kedua, kelima itu banyak sekali ujian yang sehingga mengaburkan atau mengurangi, bahkan mengosongkan tangki cinta masing-masing. Nah, jadi poinnya adalah teman-teman, untuk teman-teman memiliki kehidupan yang sukses dan bahagia, kita harus punya gambaran yang jelas atau dream. Ya, yang berikutnya nih, memiliki hubungan yang harmonis dengan pasangan bisa. Ya, buat list nggak apa-apa. Ini buat yang belum menikah, buat list itu. Terus yang sudah menikah gimana? Di-reset ulang mulai. Kalau Bu Dwi udah menikah 5 tahun, 10 tahun, didesain ulang, teman-teman. Nggak apa-apa gitu. Ya, jadi ya saya punya gambarnya, teman-teman. Saya cari tuh gambar, saya tempel. Nah, saya memang pengen selalu harmonis dengan pasangan saya. Atau mungkin pengen kondisi keuangan yang baik. Jumlahnya mungkin kita pengen 2, pengen 7, pengen 8. Itu sudah harus ada konsepnya. Ya, punya anak-anak yang sehat dan pintar itu bisa didesain. Itu sebagian dari doa yang luar biasa. Nah, menjadi istri atau suami yang selalu dicintai pasangan. Nah, itu impian. Apakah teman-teman sudah pernah punya gambaran seperti itu? Kalau belum, segera tulis. Ya. Terus karir suami yang baik. Ya, misalnya sudah menikah, suaminya bekerja, kita pengen karir suami kita terus naik, kita tuliskan. Atau menjadi kebanggaan dalam keluarga, atau sukses dalam mendidik anak-anak. Ini semua hal-hal yang sangat baik, yang bisa teman-teman desain sebelum menikah, atau didesain ulang setelah menikah. Gitu. Saya akan sharing lagi gambar berikutnya. Tadi udah banyak pertanyaan ya, nanti
kita akan jawab pertanyaan teman. Jadi, kalau teman-teman sudah mulai berani ya memiliki gambaran utuh tentang kehidupan setelah menikah, maka tahap berikutnya ya kita nggak boleh cuma mimpi aja. Wah, saya pengen ini, pengen ini, tapi kita nggak ada usaha gitu untuk mewujudkannya. Itu juga nggak mungkin terjadi. Ya, nah caranya apa actionnya? Yang paling penting adalah teman-teman punya kemauan untuk selalu terus belajar, itu dulu. Ya, tidak akan mungkin satu hal berubah, atau kita ingin mendapatkan apa yang kita mau, tapi kita tetap nggak mau belajar, itu nggak mungkin banget ya. Jadi yang paling penting adalah teman-teman ingin punya rasa kemauan yang besar untuk belajar. Melalui apa? Banyak hal teman-teman. Melalui buku, dengan seminar online seperti ini sekarang, pengajian, itu banyak hal. Nah, di sini ada gambar beberapa buku-buku tentang pengembangan diri yang saya dan Pak Hermansa itu bacanya berulang-ulang. Itu buku kami punya dan kami baca. Nah, teman-teman juga sama. Kalau pengen punya kehidupan yang happy, yang seperti yang tadi, kita harus belajar. Ya, jangan menutup diri. Apalagi pasrah, itu nggak boleh ya. Oke, yang berikutnya, slide berikutnya. Nah, actionnya teman-teman sekarang ini teman-teman sudah action. Teman-teman ikut seminar online gitu ya. Ada Soalnya dia nyantong punten. Ya. Nah, teman-teman. Oke. Nah, untuk kita bisa memahami atau kita bahagia dalam kehidupan pernikahan, memahami mertua, memahami anak, memahami orang tua, ini kita perlu belajar tentang sebuah karakter. Nah, di sini ada buku, teman-teman. Ini buku namanya Personality Plus, ya. Nah, ini tentang bagaimana memahami orang lain dengan memahami diri Anda sendiri. Ya, jadi kita harus belajar, bukunya ada di Gramedia kalau mencari, ya. Nah, personality ini adalah ilmu bagaimana memahami karakter seseorang. Ada 4 di sini teman-teman, ya. Ada 4 tipe dari buku personality ini kita belajar. Ada karakter sanguine, ada melankolis, ada koleris, dan ada pragmatis. Nah, bagaimana kita mengetahui saya masuk di karakter seperti apa ya? Nah, sebelumnya saya akan ulas sedikit nih. Sebetulnya ilmu dari mana sih Personality Plus itu? Nah, jadi dulu teman-teman, ya ilmu ini diciptakan oleh Hippocrates. Nah, sering kan dengar namanya? Sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Jadi ini sebetulnya bukan ilmu baru, ini ilmu yang sangat lama tentang 4 kategori watak manusia. Makanya kita ulas lagi, dan kebetulan saya dan Pak Herman itu sangat suka dengan ilmu ini. Kenapa? Karena aplikatif banget. Kita praktekin itu luar biasa dampaknya buat kehidupan kami. Ya, oke. Nah, yang berikutnya, slide berikutnya, Herman. Jadi ini sudah lama ilmunya. Nah, kemudian ada seorang penulis buku, seorang guru pengembangan diri, namanya Florence Litter. Selama bertahun-tahun dia mengajar dan memberikan seminar tentang kumpulan watak-watak pribadian dari masing-masing orang gitu teman-teman. Nah, ini buku sebelum buku Personality Plus yang kuning ya, namanya Spirit Control Temperament. Nah, jadi dulu seperti ini, jadi lebih luas cakupannya. Nah, kemudian oleh Florence itu disimpulkan lebih sederhana dan akhirnya kita belajarlah ilmu 4 watak tadi ya, jadi sanguine, melankolis, koleris, dan pragmatis. Nah, Personality Plus ini teman-teman itu bukan berdasarkan SEO ya, teman-teman mungkin udah lebih tahu SEO itu saya SEO-nya apa, bukan seperti itu. Bukan juga berdasarkan horoskop. Ya, karena horoskop itu semuanya bisa sama gitu. Tetangga aja kalau tanggal lahir sama jadi sama, padahal nggak ada hubungan apa-apa gitu. Juga bukan dari weton. Ya, jadi bukan kesemuanya, tapi Personality Plus ini itu kita dapat dari gen keturunan, kita tentukan. Ya, ini sangat akurat teman-teman. Nanti kita akan belajar ya secara singkat. Oke, yang berikutnya. Nah, ilmu Personality Plus ini teman-teman, ya itu bukan untuk dipahami. Jadi gini, banyak orang
dalam kehidupannya, baik di rumah tangga, di pekerjaan, itu selalu ingin dipahami atau dimengerti orang lain. Ini suka problem, ya. Permasalahan terjadi di dalam hubungan, pacaran, rumah tangga, pekerjaan, karena selalu ingin dipahami atau dimengerti orang lain. Nah, ilmu personality nggak kayak gini, teman-teman. Tapi kita akan belajar. Nanti setelah teman-teman belajar sukses dan bahagia, kita harus belajar untuk memahami atau mengerti orang lain. Nah, kalau teman-teman sudah di posisi warna hijau, maka kehidupan kita itu akan bahagia. Ya, kalau kita menuntut untuk dipahami terus, kita akan terus merasa tidak happy. Ya, jadi dengan ilmu personality plus kita akan memahami dan mengerti orang-orang yang ada di dalam lingkungan kita. Ya, nah yang pertama nih teman-teman, bagaimana kita belajar ilmu personality? Yang pertama, kenali diri Anda sebelum mengenal orang lain. Nah, banyak loh, ya. Begitu menikah, ya, waktu pacaran sih seperti kita mengenal sekali pasangan kita. Tapi begitu sudah menikah, kita kayak merasa, wih, kok kayak dia kayak orang asing ya, gitu buat kita ya. Ya iyalah, kalau kita pacaran nggak ketemu setiap hari, teman-teman. Ketemunya mungkin seminggu sekali, atau mungkin 3 hari sekali, dan selalu pada saat ketemu, kita selalu berperilaku yang terbaik, gitu. Betul nggak? Untuk mempesona pasangan kita. Tapi begitu sudah menikah, kita kaget dengan karakter dari pasangan. Nah, untuk itu diawali mengenal diri sendiri dulu. Nah, bagaimana mengenal ini, teman-teman? Ada tesnya. Jadi kalau teman-teman mau mendalami ilmu personality, kita harus tes dulu nih, tes kepribadian. Ada 40 soal pilihan ganda. Ya, jadi kita harus tahu kita itu yang mana sih, saya ini masuk yang mana. Gitu ya. Nah, di sini ada soal pilihan ganda, teman-teman nanti akan nanti saya cepat aja di sini ya. Jadi di situ ada banyak pilihan-pilihan jawaban, teman-teman tinggal memilih yang paling cocok dengan kita. Contoh nih soal nomor 40. Jadi ini contoh soalnya ya, teman-teman ya. Misalnya ditanya nih, apakah Anda seorang yang berkompromi atau kritis atau licik atau pelin-pelan? Nah, yang dipilih adalah yang paling cocok dengan kita, bukan yang paling baik gitu ya, tapi yang paling cocok. Jadi ini berbeda soalnya ya. Nah, nanti sebetulnya kalau kami mengadakan workshop, nah ini ya salah satu yang memang menu utamanya gitu. Jadi tes dulu, baru nanti kita akan memahami. Ya, pilih satu jawaban yang paling sering cocok dengan kita. Ya, di sini penjelasannya apabila ada 2 pernyataan yang sama-sama cocok, kita tinggal memilih salah satunya. Ya, nah kalau teman-teman ngisinya dengan baik dan benar, maksudnya benar-benar cocok, itu bukan karena ini kayaknya yang paling bagus nih. Contoh ya, soal nomor 40 ini ada yang menggelitik nih, ya yang C misal, yang C tadi bisa balik lagi karena yang C, ya, sebentar ya teman-teman ya. Nah yang C ini licik, wah. Secara personal kita kok kayaknya kok tulisannya kok nggak enak banget licik ya. Tapi penjelasannya teman-teman lihat. Licik itu adalah apakah kamu orang yang cerdik, orang yang selalu bisa menemukan cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, jadi yang teman-teman lihat adalah penjelasannya, bukan judulnya. Ya, nanti kalau teman-teman ikut tesnya ya. Oke, soalnya ada 40, bisa lihat di internet bisa, tapi kalau nanti teman-teman ikut workshopnya juga akan dapat penjelasan lebih detail. Nah, ini dia teman-teman, 4 watak personality. Ya, kita lihat teman-teman kira-kira masuk yang mana nih? Saya akan jelasin di sini ada 4 warna, ya, 4 tipe. Yang pertama, sanguinis. Sanguinis ini kata kuncinya adalah fun way. Fun way adalah orang yang suka bersenang-senang. Yang kedua, yang warna kuning, ya, itu adalah melankolis. Melankolis ini kata kunci adalah ready, orang yang penuh kesempurnaan. Nah, yang kanan atas itu adalah koleris. Koleris ini kata kuncinya adalah my way. Ya, semuanya harus
kontrol saya sendiri ya. Yang berikutnya yang terakhir adalah pragmatis. Pragmatis itu kata kuncinya adalah easy way. Nah, saya akan bahas ini karena waktu kita nggak cukup ya. Nah, contohnya nih teman-teman, setiap personality itu ada kekuatan, tapi ada kelemahan semuanya. Ya, semuanya ada. Contoh saya gampang berteman, antusias, ramah, banyak bicara. Terus kelemahannya apa? Ada nih teman-teman, nggak disiplin, seorang sih gampang sedih gitu ya, suka membesar-besarkan masalah. Begitu juga dengan melankolis, ada kelebihan, ada kekurangan. Koleris juga sama, pragmatis juga sama. Jadi Tuhan itu adil teman-teman, menciptakan kekuatan dan menciptakan kelemahan. Nah, tujuan kita untuk belajar ilmu personalitas ini teman-teman untuk memahami orang lain. Tadi ingat di awal gambar yang saya sharingkan, kalau sudah memahami personality kita, personality pasangan kita, personality mertua, orang tua, anak, maka kita akan menemukan kebahagiaan. Ya, kita nggak akan menuntut mereka seperti yang kita mau, karena sudah jelas ini kita masing-masing berbeda. Ya, nah nanti dengan tes yang 40 soal, teman-teman akan menemukan jawaban. Apakah saya koleris atau pragmatis? Nah, mulai banyak ya, nanti kita akan bahas. Belum? Mbak Dwi, maaf, ini suaranya kok putus-putus ya? Halo. Jaringan di sana mungkin? Sekarang terhenti nih. Halo Mbak Dwi. Suaranya hilang Mbak Dwi. Oke, lanjut ya. Ya. Nah, Baru muncul lagi suaranya. Screen-nya, Hermansyah. Suara saya kedengaran teman-teman? Kedengeran. Sekarang kedengeran, tadi putus-putus. Udah kedengeran. Slide-nya hilang sebentar. Yang tadi pas Sudah kedengaran teman-teman? Suara saya? Putus. Putus-putus Mbak. Halo teman-teman. Ya, halo. Ya, teman-teman, sekarang kita lanjut dengan kita bahas sedikit ya tentang satu personality, yaitu sanguine. Nah, ini dia. Ya. Sanguine. Ini kita suaranya bahas masih putus-putus, Mbak. setiap personality, setiap orang pertengkaran dalam pernikahan. Suaranya masih putus-putus. Belum jelas Sekarang suaranya gimana? putus-putus. Iya. Kalau sekarang gimana teman-teman? Iya. Sekarang? Hilang timbul. Sekarang gimana? Iya. Sudah Ya. jelas suara saya? Iya. Oke. Ada yang bocor Bisa ya, lanjut? suaranya ini ada yang bocor ya. Bentar Wendy. Sudah jelas suara saya? Udah Iya. bisa, udah kedengeran jelas. Thank you. Nah, teman-teman, dalam Silakan, sebuah lanjut. pernikahan, ya, dalam sebuah hubungan, itu sering terjadi ketidakharmonisan, ya, atau tangkai cintanya sudah mulai mengering karena makanan egonya itu tidak terpenuhi. Nah, ini dia,
Ya, jadi rahasianya dalam sebuah hubungan adalah tentang makanan ego. Nah, ini saya ambil contoh dari personality sanguinis nih. Ya, kalau kita sanguin atau pasangan Anda sanguin, mereka tuh punyanya cuma satu keinginan, selalu ingin bersenang-senang. Ya, jadi sanguin ini mulai dari usia masih balita pun sampai usia yang sudah tua pun keinginan cuma satu, selalu bersenang-senang. Ya, nah apa sih makanan egonya dari seorang sanguin? Kebutuhan emosionalnya, ya, selalu ingin diperhatikan. Nah ini dia. Ya, jadi kalau pasangan kita itu sanguin, kalau dia nggak diperhatikan, dia merasa pasangannya nggak cinta sama dia. Nah, kan jadi bahaya. Padahal mungkin kitanya nggak tahu. Perhatikan, ya diperhatikan, ya benar-benar diperhatikan. Misalnya, sayang, sudah makan belum? Kamu hari ini cantik sekali, gitu ya. Atau misalnya lagi kerja di kantor, nggak ada salahnya gitu loh. WA sekedar, kamu udah makan siang belum? Nah, sanguin senang banget diperhatikan seperti ini. Jadi, kalau misalnya andanya itu seorang pragmatis yang santai, cuek, itu membuat si sanguin merasa luka gitu, merasa kering. Wah, ini pasangan saya udah nggak perhatian lagi sama saya. Ya, padahal kalau tahu sering-sering chatting, sering-sering WA atau bahkan sekedar nelpon untuk ngucapin sayang, itu membuat si sanguin tangki cintanya atau makanan egonya terpenuhi. Ya, dan sanguin ini teman-teman selalu ingin disayang. Nah, saya garis besar ya, selalu ingin disayang. Dia sayangin terus sanguin ya. Jadi suami saya Pak Hermansyah ini dia seorang sanguin. Ya, jadi selalu ingin disayang, ya udah. Ya, karena saya belajar, saya berusaha untuk selalu memberi perhatian. Ya, terus selalu ada di sampingnya, selalu memuji dia, memberi persetujuan, ya, memberi penerimaan. Nah, contoh nih, sanguin ini banyak ide, teman. Idenya segudang. Nah, jadi kalau sanguin lagi ngasih idenya ke kita, ya dia paling nggak suka kalau langsung di-cut idenya. Gitu. Jadi dia maunya setuju. Wah, bagus idemu. Idemu keren banget. Nah, seperti itu kalau kita memberi makanan ego. Jadi gambar yang tadi ada panahnya itu, teman-teman, kalau kita mau hidupnya sukses dan bahagia, kita harus memahami orang lain. Nah, ini salah satu ilmu yang terpenting dalam membangun hubungan, yaitu memberikan makanan egonya. Itu sanguin. Akan banyak kita bahas, tapi waktunya nggak cukup, jadi saya hanya bisa memberikan ilmu sedikit tentang makanan ego dari sanguin. Next, materinya. Nah, setelah kita belajar ilmu personality, teman-teman, untuk kita membangun hubungan dengan pasangan, ya, dengan orang tua, dengan mertua, gitu. Nggak cukup, gitu. Ada ilmu yang lebih dalam lagi. Ya, setelah belajar, oh pasangan saya ini seorang sanguin, butuhnya disetujui, butuh diperhatikan, butuh disayang, gitu. Nah, bagaimana supaya lebih erat lagi ke hubungan, sampai ke hati, sampai benar-benar cintanya itu bisa full terus. Nah, ditambah ilmunya dengan 5 bahasa cinta. Ya. Nah, jadi dua ilmu ini ya teman-teman, 2 buku ini penting. Ya, teman-teman bisa cari nanti ya. Nah, di dalam buku bahasa cinta. Nah, ini saya akan beri cuplikannya. Ya, bahasa cinta yang pertama adalah kata-kata pendukung. Ya, jadi pasangan kita akan merasa sangat dicintai jika kita sering memberikan kata-kata pujian. Contoh, apresiasi, memberi dorongan, memuji. Nah, ini penting buat pasangan yang bahasa kasihnya puji, kata-kata pendukung. Pujian sangat penting. Jadi dia paling anti dengan kritikan. Jangan dikritik, ya. Dan kata-kata penyemangat untuk si dia. Ya, teman-teman boleh screenshot deh. Ya, jadi itu bahasa kasih yang pertama, kata-kata pendukung. Ya, nggak perlu uang, teman-teman. Ya, mereka suka disupport. Ucapan kata-kata yang memberi semangat dan penghargaan atas hal kecil sekalipun yang ia lakukan. Nah, jadi
orang-orang yang bahasa cintanya kata-kata pendukung ini biasanya sih dimiliki oleh seorang melankolis ya. Dia orangnya gampang kecil hati. Nah, dia akan semangat, akan merasa dicintai jika pasangannya itu selalu memberikan semangat atau support gitu ya. Nah, dalam menghargai pasangan jangan hanya lakukan di awal-awal pernikahan saja teman-teman, tapi lakukan selamanya. Kuncinya adalah kalau kita sudah belajar ilmu personality plus 5 bahasa kasih, lakukan selamanya. Contohnya, sayang, makasih ya sudah dimasakin. Apa beratnya? Ya, jadi kalau istri Anda itu seorang yang memiliki bahasa cintanya kata-kata pendukung, kasih pujian. Masakan kamu enak deh. Oh, itu dia kayak dikasih uang 1 miliar ya, teman-teman. Atau puji dia, kamu adalah wanita tercantik, terbaik, dan anugerah dalam hidup. Latihan, banyak yang ngomong, Bu Dwi, atau susah, kaku, saya nggak pernah ngerayu-ngerayu gitu. Pertanyaan saya, tangkinya mau diisi nggak? Biar full terus cintanya. Ya, itu kata-kata pendukung. Yang kedua, bahasa cinta waktu. Wah, ini luar biasa kalau bahasa cinta waktu. Ya, teman-teman harus spend waktu. Kita lihat penjelasannya seperti apa. Ya, jadi kalau bahasa cintanya waktu, begitu kita punya banyak waktu untuk pasangan, tangki cinta dia langsung full. Ya. Sediakan waktumu yang berharga itu lebih banyak untuk pasangan. Nah, teman-teman, ya, saya dan Pak Hermansyah banyak sekali belajar di seminar-seminar yang kami ikuti bahwa kita punya prioritas dalam hidup ini, teman-teman. Yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga baru pekerjaan atau bisnis. Jadi pasangan itu nomor 2 prioritasnya. Lebih penting dibandingkan dengan apapun juga setelah Tuhan. Nah, jadi kalau pasangan kita bahasa kasihnya waktu, harus disediakan waktu yang lebih banyak untuk pasangan kita. Kalau tidak, maka tangki cintanya akan kering dan dia akan uring-uringan merasa tidak dicintai. Ya, nah seperti apa contoh di sini ya? Oh, oke. Saya bahas yang berikutnya. Jadi yang punya bahasa cinta waktu, kita harus spend waktu. Ya, waktu itu lebih mahal. Ya, oke. Bahasa cinta yang ketiga adalah hadiah. Wah, ini mah gampang kalau hadiah. Ya, pokoknya dia senang surprise. Dia senang apa-apanya itu dikasih oleh-oleh. Ya, ini juga ada tesnya loh teman-teman. Nah, contohnya kalau hadiah, nggak usah mahal-mahal, tapi sering dilakukan. Ya, memberikan sesuatu untuk pasangan adalah cara instan untuk menyenangkan. Jadi kalau teman-teman pengen sukses dan bahagia dalam kehidupan pernikahan atau hubungan, kalau bahasa kasih pasangan kita hadiah, lakukan itu. Nggak perlu mahal. Yang penting sering. Jadi buat bahasa kasih nomor 3 ini, makin sering kita lakukan, makin banyak cintanya akan bertumbuh. Dan itu impact-nya dalam hubungan akan bagus. Bahasa cinta yang keempat adalah sentuhan fisik. Ya sentuhan fisik, ya udah disentuh. Nah, gimana nih contohnya sentuhan fisik? Berpelukan, kecupan, cium tangan, itu juga salah satu sentuhan fisik. Puk-puk ringan yang diberikan pada pasangan. Nah, ciri-ciri gimana sih kalau kita mau tahu bahasa cinta pasangan kita itu sentuhan? Dia sering memeluk kita, teman-teman. Sering menyentuh kita. Nah, berarti itu ciri-ciri yang bisa dilihat kalau dia itu bahasa cintanya adalah sentuhan. Nah, nggak boleh nolak kalau dia bahasa cintanya sentuhan dan dia jarang disentuh, ya sudah, tangki cintanya kering, masalah mulai terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Dan dia akan mencari sentuhan di tempat lain. Itu bahaya sekali. Jadi lakukan, teman-teman. Peluk pasangan Anda, cium tangannya ya. Nah, bahasa cinta yang nomor 5 adalah pelayanan. Wah, ini kalau lihat dari gambarnya aja deh teman-teman. Ini kira-kira yang bahasa kasihnya pelayanan siapa ya? Si istri. Yang minta dipijat, dia sering minta tolong, minta bantuan. Ya, selalu ada saat dibutuhkan. Menjadikanmu punya label pasangan paling memuaskan nomor 1. Jadi teman-teman gini, ilmu 5 bahasa kasih ini ilmu pokoknya komplit banget. Sehingga kalau pasangan kita jadi makin sayang sama kita, nggak pengen jauh-jauh dari kita,
ya berarti kita sudah memberikan bahasa cintanya. Kita sudah praktek. Contoh nih, bahasa kasih pelayanan. Sayang, sini aku pijitin kakinya. Jadi jangan nunggu dia minta. Pijitin sih kaki saya. Nah itu kode keras, tapi alangkah bagusnya kalau kita tahu pasangan kita bahasa cinta dan pelayanan, langsung pijitin kakinya. Ya, atau bahunya, atau ambilin minum. Ya, pokoknya apapun yang bisa membuat dia happy dengan pelayanan. Nah ini contoh soalnya, itu hadiah pelayanan sentuhan fisik. Jadi tesnya ada teman-teman, jadi seperti personality ya, lebih akurat kalau kita tes, ya akan adakan ya. Oke teman-teman, dua ilmu tentang personality tadi, sanguin, melankolis, kemudian koleris dan pragmatis, dan 5 bahasa kasih. Ya, jadi kalau teman-teman menguasai kehidupan rumah tangga kita akan bahagia, dan itu akan sangat berpengaruh terhadap suksesnya teman-teman, baik pasangan Anda, anak-anak, gitu ya, dan kita akan meraih yang namanya sukses dan bahagia. Ya, gitu Mentor Wendy, sharing dari saya, ya mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya mendapatkan tambahan ilmu. Saya kembalikan ke Mentor Wendy. Hai, aduh Mbak Dwi, makin banyak pertanyaan aja ini ya. Banyak hal yang ditanyakan sebetulnya Mbak, apalagi dari slide pertama, slide kedua. Kayaknya udah mulai penasaran, menggigil, merinding disco nih kayaknya Mbak, para peserta kita nih. Halo Mbak Dwi, kedengar suara saya? Ya, ini ada beberapa pertanyaan nih Mbak Dwi. Sepertinya sih di boleh. luar Wendy di yang bacain luar pertanyaannya materi kali. kita ya, tapi semua ya, tapi semua tetap ada kolerasinya nih Mbak. Ini dari Mbak Silva Bogor ya. Mentor, maaf mau tanya. Maaf mau tanya. Berarti melankolis ini ya Silvia ya. Kalau semisal kita sudah punya pilihan, tapi orang tua kita tidak menyetujuinya, apakah itu bisa dibilang toxic relationship? Silahkan, monggo Mbak Dwi. Oke, kita sudah punya pilihan, tapi orang tua nggak setuju. Ya kan pasti ada alasan sih sebetulnya, betul ya Silvi ya. Kenapa nggak setujunya? Jadi tos dulu. Iya, nggak setujunya. Nah, sebetulnya kalau Silvi yang memahami personality orang tua, terutama mungkin ibu ya, ibunya yang koleris nih sepertinya ya, yang punya pakem-pakem tersendiri terhadap pasangan anak-anaknya ya. Nah, kalau Sylvia memahami ilmu personality, itu bisa membantu banget loh untuk bisa membuat orang tua itu bisa menerima pasanganmu, gitu. Nah, kalau dari karakter nih, karakter tadi yang kita bahas, Sylvie, kira-kira mama itu tipe yang koleris bukan? Yang dia orangnya semuanya mau, beliau sendiri yang memutuskan gitu. Semua anaknya harus ikutin aturan. Nah, itu siapa kira-kira di antara ayah sama ibu yang mana? Yang mama atau papa? Yes. Oh, ada mama. Oke, sorry. Baiklah. Jadi Sylvia nggak bisa ngomong karena ada mamanya. Oke, gini. Ya. Mamanya diajak live aja bareng. Iya. Bapak Sylvia. Koleris tuh pasti koleris tuh, mamanya koleris tuh. Betul. Waduh, masa udah tahu. Jadi gini. Besok ikut kelas kita aja mamanya ya. Yes, pasti mamanya koleris. Nah, jadi kalau koleris, pada saat mamanya melarang, kamu jangan berhubungan sama dia. Jangan dibantah dulu, Sylvia. Ya, jangan dibantah, iyain dulu, gitu kan. Jadi semuanya bisa. Karena koleris itu sebetulnya orangnya gampang sih baik, cuman mungkin ada beberapa hal yang dia merasa Sylvia belum bisa connect dengan, mungkin banyak hal yang sering argumen ya dengan orang tuanya. Saya nggak tahu nih dengan mamanya nih. Ya, tanya kalau ke rumah,
kira-kira pasangan yang terbaik buat saya, kira-kira menurut mama itu yang seperti apa sih tipenya? Nah, minta saran dulu, gitu. Ya, terus dicatat kalau perlu diperhatikan petuah dari orang tua yang koleris ini. Kira-kira menurut mama yang pasangan terbaik untuk Sylvia itu apa sih mah kriterianya? Bawa pulpen, bawa buku, catet. Nah, senang koleris langsung gini loh Sylvia, yang begini gitu ya. Nah, itu memuaskan dulu. Jadi katakan oke dulu untuk mamanya. Setelah itu, yang tadi mama tulis itu, Sylvia harus berusaha membuat si calon Sylvia itu masuk ke syarat yang itu. Nggak harus semuanya sih, ya kan? Tapi itu butuh apa ya? Butuh namanya SOP-nya mama itu bisa kalian perjuangkan pelan-pelan. Kan nggak mungkin 100% juga harus dipenuhi ya, nggak ya, tapi minimal mamanya sudah merasa puas. Aku mau yang ini, mungkin kalau orang tua ya biasanya, aku mau yang dia bisa membahagiakan kamu. Seperti apa mah bahagia? Tanya lagi. Jangan langsung mengkeras, dia takut enggak sih. Karena mungkin mamanya belum mengenal calonnya dengan baik. Ya, jadi sepertinya Sylvia perlu mempelajari ilmunya lagi nih. Boleh, silakan. Ya, ternyata Sylvia sudah mencatat, kasih makan ego ke mamahnya tentang kategori-kategori tersebut, dan memang Sylvia tidak bisa memenuhi 100% nih. Contohnya mungkin yang terjadi anak-anak milenial sekarang adalah perbedaan ras mungkin. Nah, itu kan nggak mungkin diganti genetikanya si pasangannya. Katakanlah mungkin mamahnya nih, kalau yang kita nih orang Chinese harus sama-sama Chinese. Nah, ternyata Sylvia nggak bisa memenuhi itu. Gimana nih antisipasinya nih Mbak Dwi? Itu kan nggak mungkin digantikan kalau pribadian segala macam masih oke lah ya. Ternyata nggak bisa memenuhi, dan itu udah garis keras mamanya. Nah, loh gimana tuh? Iya. Ya, mungkin minta diskusi mah. Karena bagaimanapun orang tua itu kan dia ingin anaknya bahagia. Nah, jadi kalau menurut saya didiskusikan, mah ini tapi saya harus terbuka. Sylvia harus terbuka dulu. Berjuang ya, Sylvia terbuka dulu dengan mamanya, mah kenapa sih saya mencintai dia karena gini loh mah gitu. Iya, tapi ini beda ras gitu. Nah, mama punya nggak solusinya? Tapi kalau udah berjuang semaksimal mungkin, masih mentok, semuanya kembali ke Sylvia. Ya, karena bagaimanapun nanti yang akan hidup ya berumah tangga kan Sylvia. Ya, jadi masih ada waktu untuk diskusi sama mama, tapi kalau harga mati, pokoknya nggak bisa gitu. Ya, kita tetap harus bisa apa ya? Ya, itu pilihan yang terpahit, tapi mungkin yang terbaik. Gitu ya, tapi berjuang dulu ya, jangan langsung tiba-tiba wah pasti mama punya alasan ya. Jadi saran dari saya, Sylvia perdalam lagi ilmunya personality supaya bisa menjembatani gitu, mengkomunikasikan bahwa ini loh cinta terbaik saya, betul. Yang akan membuat saya bahagia itu yang ini loh mah gitu. Oke. Gitu ya, Mr. Wendy ya. Nah, kasus kayak gini ini disebut toxic relationship. Yes. Termasuk toxic relationship bukan Mbak, berarti kalau kasus kayak gini? Toxic juga ya? Toksiknya itu dan Oke, tapi bukan akhirnya segalanya. Ya. Dan mamanya. Nah, mungkin teman-teman itu ada yang bisa membantu menjawab lewat chat. Silakan. Ya. Ya, nanti Sylvia bisa belajar lebih banyak lagi di kelas personality kita ya. Jadi bukan akhirnya segalanya, tapi nanti bagaimana cara mengkomunikasikan dan ngambil hati si koleris akan diajarkan nanti di kelas personality ya. Ikutin aja terus Instagram kita ya. Nanti kita beberapa minggu ke depan juga akan ada kelas berikutnya. Ditunggu saja. Selanjutnya nih Mbak Dwi dari Indah ya. Kalau saya bosan dengan pasangan saya atau pacar saya, apakah salah? Pertanyaan yang simpel dan ini kurang spesifik kali ya pertanyaannya ya. Kalau saya bosan dengan pasangan saya atau pacar saya, apakah salah? Gimana nih Mbak? Saya mau ketawa ini. Gak salah, pasti saya ingin ya. Gak salah. Mungkin gini, Mas Wendy, jangankan pacar ya, itu, yang udah menikah aja banyak yang bosan ya Mbak ya. Iya, bosan itu toksik.
Tapi kan ada penyebab. Kenapa bosan? Mungkin Mbak Indah ya namanya ya. Mungkin Mbak Indah ini bahasa kasihnya adalah kata-kata pendukung. Indah ya. Tapi pacarnya Betul. nggak romantis, nggak pernah muji, Quality ya bosen time. lah. Iya. Ya nggak? Nah, jadi coba Betul. didiskusikan dengan pasangannya atau ajak nih ikut ngopi bareng ya. Jadi biar belajar. Jadi gini, kalau kita gampang bosen, ya itu bukan solusi. Ya artinya apa? Kalau misalnya Mbak Indah sudah membangun sebuah hubungan, kan awalnya pasti nggak bosen, senang. Nah, coba belajar untuk membangun. Membangun itu perlu usaha, gitu ya. Nah, dengan ilmu personality dan 5 bahasa kasih, rasa-rasanya sih itu bisa mengusir kebosanan. Bagaimana dengan saya dan Pak Herman, saya yang sudah menikah puluhan tahun, Betul sekali. kalau kami nggak mempraktekkan ilmu itu serem banget, pasti boring banget hidupannya. Gitu kan, Mentor Wendy? Iya, betul sekali. Jadi ada lagunya itu ya Mbak ya, jangan jatuh cinta tapi bangun cinta ya. Kalau jatuh cinta itu bosan nanti ya. Betul. Jadi harus bangun cinta setiap hari dengan orang yang sama tentunya ya. Yes. Cari yang itu membuat sedikit kamu tips bosan. Ya, Mbak Indah ya. Nanti cari yang membuat bosan apa. Oke. Ya. Yang jelas jawabannya nanti bisa ikutin kelas personality ya. Kenapa sih kamu bosanan? Apa sih yang buat kamu bosan? Itu semua akan terjawab di pribadi Sangwin sepertinya ya. Kalau bosan Selanjutnya. terus nanti nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi, bener. Banyak teman saya yang Sangwin begitu juga nggak jadi-jadi. Berpetualang. Kebetulan cowok ya. Selanjutnya, Nurnaningsih nih ya. Memupuk motivasi untuk semangat belajar. Tips bagaimana Mbak Dwi? Oke, nah dari pertanyaan itu Mentor Wendy kira-kira apa personality-nya Mentor? Memotivasi untuk semangat belajar. Tipsnya bagaimana Mbak Dwi ini yang jelas bukan koleris. Meloplekma. Sanguin ya Sanguin bisa ya. Sanguin plekma ya. Suka belajar. Plekma plekma sanguin, sorry. Pas sanguin ya yang bobosan. Oke, kembali lagi ke impian tadi. Jadi bagaimana kita jadi gini, motivasi itu berasal dari sebuah gambaran besar yang kita mau dalam hidup. Misalnya tadi yang nanya mungkin belum terlalu punya gambaran clear tentang hidupnya, impiannya gitu loh. Nah, jadi coba buat temukan impian-impian yang mau dicapai, itu salah satu untuk memotivasi mau belajar gitu ya. Misalnya kepengen menikah dengan cowok yang sesuai dengan dengan selera kita, orangnya romantis, uangnya banyak misalnya. Semuanya ada. Nah, tentunya untuk mencapai itu kita kan harus belajar merubah diri kita. Nggak bisa dengan yang sekarang untuk mencapai apa yang kita mau. Nah, itu salah satu untuk motivasinya gitu. Atau kasih reward. Ya, kasih reward ke diri sendiri. Misalnya, wah, kalau aku sudah baca buku personality atau aku ikut seminar, aku mau beli ini gitu. Itu salah satu bisa. Untuk pragmatis perlu distimul dengan reward. Salah satunya begitu. Bikin goal-goal kecil ya, Mbak ya. Iya, itu memotivasi juga, menggerakkan maksudnya. Menggerakkan, ya. Oke. Yes. Ya, terjawab ya Mbak Nurna ya. Jadi mungkin kalau impian bingung, mungkin masih muda ya, tapi goal ya lebih tepatnya mungkin ya. Buat goal, tujuan belajar ini untuk apa. Jadi pada dasarnya tidak ada manusia yang malas, tapi ya kurang termotivasi aja. Selanjutnya ini ada dari Tit, saya nggak sebutkan namanya nih Mbak ya. Ini ada pertanyaan, saya pernah gagal dalam rumah tangga nih Mbak, dan saya takut gagal lagi. Setahun setelah perceraian saya menikah lagi dengan seorang pria, tapi nikah siri. Pria tersebut bujangan, 5 bulan jalani pernikahan siri, suami saya yang sekarang berkeinginan untuk menikah resmi. Tapi saya masih belum yakin dan siap. Bagaimana caranya membuat saya yakin untuk meresmikan pernikahan? Silakan Mbak Dwi. Oke.
Kalau pendapat saya sih, kenali dulu apa sih yang mau menjadi konsep yang kita mau itu apa sih? Konsep pernikahan yang kita mau. Mungkin dia ada Kalau trauma nih kita Mbak sudah ya. jelas konsepnya, iya, karena kadang-kadang menikah karena lingkungan, menikah karena usia, itu mengaburkan konsep gitu loh. Jadi balik lagi buat kita, apalagi yang sudah pernah gagal, kita harus belajar memberanikan diri untuk punya konsep dulu. Nah, begitu konsep itu kita sudah buat, ya baru kita lihat kira-kira nih dengan suami kita sekarang ini mau kita resmikan tidak? Kalau kira-kira dari apa namanya, dari wataknya, karakternya jauh banget dari konsep yang kita mau, mungkin dia nggak mau belajar, pokoknya maunya diturutin semuanya, ya harus apa ya? Dia harus berani ambil keputusan maju atau mundur. Tapi kalau kita tingkatin lagi ilmu kita, belajar ilmu personality dan 5 bahasa kasih, sangat bisa membantu untuk supaya konsep yang kita mau tadi terwujud loh. Misalnya nih, pasangan kita tuh orangnya cuek, dingin banget. Tapi kalau kita sentuh dengan 5 bahasa kasih dan ilmu personality, dia akan berubah menjadi orang yang romantis. Banyak yang seperti itu. Nah, artinya kemauan belajar dari si istri ini yang nanya ini harus ditingkatkan nih mentor-mentor. Kemauan belajar gitu. Saya punya juga satu temen yang sebelumnya itu pacarnya itu ganti pasangan terus. Tapi begitu sudah menikah, si istrinya berjuang untuk meningkatkan dirinya, belajar, memberi makanan egonya yang luar biasa. Pernikahannya langgeng sampai sekarang. Dan suaminya nggak neko-neko. Jadi seperti itu mentor. Mentor Wendy. Ya, jadi temukan konsepnya, buat konsep lagi, belajar lagi ilmunya. Kalau memang yakin, ya sudah praktekkan. Tapi ingat, nggak ada yang sempurna. Pasangan kita tidak ada yang sempurna. Gitu. Lanjut mungkin yang pertanyaan berikutnya. Ya. Oke, untuk ini informasi dulu ya untuk absensi ya sudah kita share di room chat ya. Silakan perhatikan teman-teman semuanya ya. Untuk dapatkan sertifikat, kita daftar absensi dulu. Linknya sudah kita kirim di room chat. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, Kak ingin bertanya inti dari kata toksik itu ke arah mana sih dampaknya berhubungan langsung? Karena saya sendiri sudah 7 bulan jalin hubungan putus dan nyambung. Maunya sih serius. Ini masih belum lama, tapi ada waktu di mana dia akan bilang, let me breathe. Dia sampai bilang gitu, aku bingung. Aku tanya, tapi nggak ada jawaban jelas kenapa. Sampai saat ini tetap komunikasi lancar, hanya itu sebenarnya. Aku protektif banget. Dia pernah bilang berhenti mengawasiku gitu-gitu. Sebenarnya, gimana sih caranya biar nggak toksik buat pasangan? Tapi aku nggak bisa berhenti kepo soal dia. Makasih Bunda dari Nurzela Lampung. Jadi ceweknya protektif ini, Mbak. Pasti melankolis. Keponya tinggi ya, melankolis itu ya. Jadi toksik itu akan bisa hilang atau kita kurangin. Itu tadi teman-teman, perdalam lagi ilmu membangun hubungan antar manusia. Pahami karakter-karakter yang tadi kita diskusikan, ditambah dengan memahami bahasa cintanya itu apa. Ya, jadi cara menemukan bahasa cinta, lihat perilaku dia kepada orang lain. Misalnya dia sering ngasih hadiah ke kita. Berarti bahasa cinta dia adalah hadiah. Kalau dia sering merayu kita, berarti dia bahasa cintanya adalah kata-kata pendukung. Itu sementara itu masih bisa dijadikan satu patokan gitu loh. Ya, jadi harus belajar. Kalau kamu masih mau mempertahankan hubungan itu, kita yang harus belajar banyak dan mempraktekannya. Gitu. Itu sih jawaban saya. Masih bisa diselamatkan dan toksiknya akan semakin berkurang. Nanti tinggal full dengan romantisnya, happy-nya. Coba praktekin deh. Ya. Jangan selalu melihat kekurangannya. Ya, jadi betul-betul kita harus belajar menerima, kemudian fokus dengan kelebihan. Praktekin tuh. Kalau misalnya pacarnya bahasa cintanya adalah hadiah, kasih hadiah. Nggak usah mahal-mahal tapi sering. Kasih coklat, kasih mungkin baju, dia seneng kok. Ya, tangki cintanya full, nggak kurang.
Nggak boleh pelit kalau sama pacarnya yang bahasa cintanya adalah gitu. Oke. Ya, belajar Sedikit lagi. ya, Pak. Oke, Ya, ini kayaknya pertanyaannya semoga menjawab ya. Kalau nggak terjawab, nanti Mbak Nursila silakan gabung di kelas personality kita ya. Dan untuk absen, bagi teman-teman yang bingung tadi banyak yang nanya ya, ini link absen gimana nih caranya, di copy, lalu di paste di chat aja, nanti kan muncul link biru tuh baru diklik ya. Jadi kalau di room ini kan memang tidak bisa diklik, tapi di copy bisa. Nah setelah di copy baru di send melalui chat WA gitu, nanti setelah muncul biru-biru kan diklik aja.